Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Andi Ardiansa Permana dari TRPL 2 Malam. Di sini akan menjelaskan dan mempraktekkan sebuah praktikum asesmen akhir semester dari mata kuliah pemrograman basis data dengan beberapa ketentuan yaitu melakukan video vlog secara real time, batas waktu 30 menit, dan tidak menonaktifkan kolom komentar. Nah, di sini kita langsung saja pada soalnya. Yang pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema berikut, yang mana ada tabel pelanggan, isinya ID pelanggan, nama, kota, tanggal registrasi, ada buku yang berisi ID buku, judul, penulis, kategori harga, ada pesanan yang berisi ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, status, dan yang terakhir, detail pesanan, tabel desain pesanan yang berisi ID pesanan, ID buku, dan jumlah. Oke, di sini kita langsung saja masuk pada SQL. Yang pertama, kita membuat sebuah database yang dengan nama DB atau buku. Oke, berhasil ya kita membuat database-nya. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat sebuah tabel gitu dengan fungsi uh, create create tabel. Nah, di sini saya langsung saja dengan beberapa shortcut yang saya punya, saya langsung menyiapkan ya. Oke, langsung saya buat tabel pelanggan. Nah, di sini berhasil kita buat tabel pelanggannya yang mana ID pelanggan, nama, kota, dan tanggal registrasi. Kemudian di sini saya lanjut lagi membuat tabel buku gitu ya. Buku, ya. Lanjut. Oke, berhasil juga ya di sini. Ada buku dengan ID buku, judul, penulis, kategori, dan harga. Kemudian yang ketiga adalah sebuah tabel pesanan gitu ya. Langsung saja. Oke, lanjut kita run dan berhasil juga di sini kita dapat lihat sudah ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan dan status. Kemudian yang terakhir yaitu create tabel detail pesanan. Langsung saja di sini. Oke, berhasil ya. Nah, ini dia detail pesanannya. Nah, di sini karena masih berupa tabel yang mana tidak ada isinya, di sini saya akan mencoba membuat data dummy-nya gitu ya. Coba buat dulu ya dengan nama-nama yang oke. Sini saya membuat ada Ahmad, Rina, Budi Dewi dan Andi. Saya kan. Oke, berhasil di sini kita coba cek ya. Pelanggan, nah, data daripada pelanggan kita berhasil tambahkan ya. Ada Ahmad, Rina, Budi Dewi dan Andi. Kemudian kita lanjut pada buku kita menambah eh, nama buku ya. Ada nama buku, judul, penulis, kategori dan harga. Oke, kita lanjut, kita running. Oke, berhasil ya. Sini ada nama buku tadi kita tambahkan gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pesanan gitu ya. Nah, pada pesanan ini kita menambahkan ada sini namanya ID pesanan, pelanggan, tanggal pesan dan status. Oke, running. Oh, berhasil. Oke, ini berhasil ya kita tambahkan ya. Nah, selanjutnya menurut keterangan atau soal di sini kita disuruh untuk membuat query dengan permintaan berikut gitu. Pertama, tampilkan nama dengan besar total mereka belanjakan diurutkan dari terbesar. Hanya pada pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Nah, di sini karena saya sudah menyiapkan sintaksnya, saya langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan fungsi select yaitu select from join group by having dan order by pada sebuah permintaan dari pada soal tadi yang mana dia membutuhkan tampilan daftar nama pelanggan serta total uang yang dibelanjakan. Saya run. Oke, berhasil di sini nampaknya namanya atau belanjanya keluar gitu ya. Selanjutnya pada perintah kedua yaitu kita disuruh menampilkan buku kategori fiksi terjual selama tahun 2023. Oke, ini kita coba cari gitu ya.
Sini coba di sini kita menambahkan lagi sama seperti fungsi atau sintaks sebelumnya. Di sini memakai select, from, join, where, and group by, order dan limit. Sementara yang berhasil ya, yang ada judul dan total penjual gitu ya. Oke, lanjut pada soal yang ketiga gitu kita disuruh menampilkan nama yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Dan di sini kita coba ya, eh, ya sama seperti sebelumnya, namun sini sintaksnya itu pendek aja, itu yang mana berisi select, from, left join, dan where, yang mana pada where itu ID pesanan is null. Ya kan? Dia berhasil gitu ya, sini dia menampakkan sebuah nama gitu. Namun pada tabel nampaknya belum saya insert. Ya, selanjutnya di nomor 2, ini nomor 2 kita eh, diperintahkan membuat database baru dengan eh, persyaratan yang yaitu kepegawaian, mengolah data karyawan dan departemen. Kita langsung saja bikin database baru yang mana dia itu TB kepegawaian kita create berhasil gitu ya. Nah, ini dia memiliki beberapa skema atau struktur gitu ya. Berisi ID departemen sebagai primary key, nama departemen dan lokasi. Kemudian karyawan, ID karyawan sebagai primary key, nama lengkap, posisi gaji ID departemen. Kemudian proyek, ID proyek sebagai primary key, nama proyek, tanggal dan selesai dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut saya langsung saja sesuai dengan sintaks yang sudah saya siapkan gitu ya. Nah, di sini langsung saja kita buat sebuah tabel departemen sebagai eh, tujuan gitu ya. Nah, di sini berhasil kita buat departemen. Nah, di sini ada ID departemen, nama departemen, dan lokasi. Selanjutnya, kita disuruh membuat karyawan gitu ya, sebagai tabelnya gitu. Di sini sama seperti sebelumnya, di sini kita create tabel karyawan. Oke, berhasil juga. Di sini kita membuatnya. Kemudian, apalagi tadi disuruh membuat proyek dan tugas gitu. Di sini kita buat coba ya. Ini untuk mempersingkat waktu saja, dikarenakan waktunya sangat terbatas. Kenapa ya? Nampaknya ada sedikit kesalahan. Eh, saya coba ulang ya. Ini saya masuk lagi ke sini, kemudian saya ini dan saya create sebuah tabel tadi ya. Saya berhasil sini saya menambahkan sebuah proyek gitu ya daripada karyawan tadi. Nah, sini ya. Kemudian yang terakhir di sini kita menambahkan sebuah tabel tugas gitu, di mana dia saling terhubung dengan proyek daripada karyawan tadi. Di sini kita run. Oke, berhasil juga di sini sudah ada gitu tugas ID karyawan, ID proyek dan role. Dia mengambil data daripada tabel-tabel sebelumnya. Nah, sini sesuai dengan pertanyaannya, saya disuruh membuat sebuah query yang menghasilkan laporan sebagai berikut. Pertama, menampilkan nama departemen, jumlah karyawan di setiap departemen, dan departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Jadi kita langsung saja menampilkan sebuah departemen gitu ya. Ini fungsinya adalah memakai atau pertama mungkin karena masih kosong di sini ini kan sudah menampilkan karena masih kosong saya mencoba menginsert dulu data dummy-nya. Jangan cukup beberapa saja saya tampilkan gitu ya, sesuai dengan yang data saya siapkan. Di sini saya langsung running berhasil gitu. Di sini ada departemen, karyawan, proyek, dan tugas berhasil saya tambahkan. Kemudian kita langsung saja sesuai dengan pertanyaannya langsung buat gitu ya. Nah, di sini kita buat fungsinya kalau untuk menampilkan secara spesifik adalah menggunakan fungsi select, pop, left join, dan group B. Kemudian kita ini, nah berhasil kita tampilkan, nah itu nama departemen, jumlah karyawannya ada berapa, berhasil kita tampilkan gitu ya. Kemudian nomor 2 adalah tentukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji rata-rata katanya, di atas rata-rata. Ya di sini mungkin dia memakai fungsi daripada average gitu ya, karena gajinya di atas rata-rata. Kita coba. Nah, di sini ada select. Kita mencari ya kan form dari mana tabelnya, kemudian where-nya itu adalah sebuah kolom daripada tabelnya yaitu gaji. Nah, di sini ada select average daripada gaji karyawan. Kita running. Nah, di sini kita dapat melihat datanya di sini ada
Nama lengkapnya Andi Saputra dengan gaji sekitar 8 juta gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita disuruh membuat sebuah atau menampilkan gitu ya. Maka sama seperti sebelumnya itu memakai fungsi select, gitu kita menampilkan nama karyawan dengan departemen IT yang tidak sedang mengerjakan proyek apapun gitu. Oke, kita running. Nah, berhasil. Nah, karena saya tidak menambahkan tadi ya pada proyek atau tugas yang tidak mengerjakan apapun di sini tidak menampilkan nama gitu ya. Cuma dia menampilkan daripada tabelnya gitu. Cuma ini berhasil namun hanya hanya saja datanya tidak lengkap gitu. Selanjutnya oke sudah siap ya nomor dua. Nah, selanjutnya nomor tiga kita disuruh membuat sistem informasi akademik atau SIA sebuah universitas mengotomasi beberapa tugas rutin terkait penilaian nilai. Oke, langsung saja kita buat database-nya. Kita new ya, database SIA. Kita create, berhasil ya. Ini langsung saja karena saya mau bersingkat waktu saja, saya langsung aja eh, memulai pada create tabelnya gitu ya. Langsung saja saya ambil tabel mahasiswanya yang sudah saya siapkan sebelumnya sebagai bahan. Ini ada. Oke, kita running, berhasil gitu ya. Sini ada mahasiswanya. Oke, selanjutnya ada mata kuliah di sini. Oke, kita lanjut, kita tambahkan juga. Bahkan dan running berhasil juga di sini ada mata kuliah kan. Kemudian di sini ada tabel nilai, running lagi. Oke, oke berhasil juga ya. Kemudian di sini kita karena tabel-tabelnya ini sudah tersedia, namun belum ada isinya atau masih kosong gitu ya. Saya akan mencoba menginsert gitu ya dengan data yang sudah saya siapkan dengan menggunakan data-data dummy gitu ya. Sini saya coba insert. Di sini ada nama-nama yang tadi saya coba buat ya sama ya. Oke, kita running. Berhasil ya menambahkannya pada mahasiswa. Kemudian sini ada mata kuliah ya. Boleh coba kita insert juga caranya ya. Ya berhasil juga. Kemudian eh, kita nilai kan masih kosong ya. Kita coba juga insert. Ada nilai. Oke, kita running. Dan berhasil ya. Ada nilai ya. Berhasil ditambahkan ya dengan isi tabel itu dinilai, name, kode mata kuliah, dan nilai huruf. Berhasil ya di sini. Selanjutnya kita membuat atau eh, melanjutkan daripada pertanyaannya gitu ya. Sini pertanyaannya yang pertama adalah buatlah source produce bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Produksi ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Oke. Oke, yang kedua yaitu buatlah sebuah function bernama hitung APK. Oke, itu sesuai perintah ya. Jadi kita disuruh membuat store produce daripada eh, data-data mahasiswa tadi ya. Nah, di sini saya langsung saja kita membuat delimiternya. Ini ada eh, delimiter daripada mahasiswa tadi ya. Delimiter create produce dengan proses kelulusan, kemudian kita deklarasikan dengan total SKS integer dan dengan fungsi ambil total SKS mahasiswa, select, into total SKS dan update dan set sebuah status gitu ya lulus, kemudian di mana dia dia mengambil yaitu name. Kita running coba ya. Nah, di sini nampaknya ada beberapa kesalahan gitu yang terjadi. Coba saya eh, sedikit saya coba ini ya, saya coba solve ya. Oke, di sini rupanya kurangnya n dan elementor, kemudian kita running. Oke, berhasil ya, di sini sudah ada ya daripada storage-nya tadi ya. Nah, ini sudah ada ya, produce-nya ya. Di sini ada produce, proses kelulusan gitu ya. Kita lihat gitu ya. Nah, sini ada input name, kemudian ada syntax yang tadi kita masukkan gitu ya. Ya, selanjutnya pada soal kita disuruh untuk membuat function. Ini sama sama ya kayak sebelumnya ya. Cuma sini berbedanya adalah sini adalah produce function gitu ya. Sebelumnya adalah produce.
produk store produce gitu ya sebelumnya. Ya lanjut ya. Sini saya sama ya seperti sebelumnya ya. Kita langsung saja memasukkan atau mendeklarasikan dalam bentuk sintaks yang mana tidak beda jauh dengan sebelumnya. Exit running berhasil gitu ya. Ini kita melihat gitu ya, udah ada functionnya. Nah, ini dia. Kita lihat gitu ya, sudah ada. Nah, berhasil gitu ya. Nah, di sini selanjutnya nomor terakhir kita disuruh membuat database baru ya kan, yang mana isi inventaris toko retail. Ini kita langsung aja ya. Inventaris, oke, kita create berhasil ya. Nah, sini kita langsung aja karena waktunya sangat 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 terbatas. Saya langsung memasukkan pada tabel gitu, create tabel. Ya, sini saya running, oke berhasil. Kemudian saya coba lagi pada tabel penjualan gitu ya. Running juga berhasil juga. Kemudian kita running lagi, kemudian berhasil gitu ya. Kemudian ya, nah berhasil gitu ya. Udah kita masukin semua ya. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada produk, penjualan, detail, dan log stock. Ya, ada detail, log stock, penjualan, dan produk. Nah, namun pada database ini masih kosong gitu ya pada tabel-tabelnya. Saya rasa langsung aja kita, karena waktunya sangat terbatas sekali, saya langsung aja pada soal gitu ya. Kita disuruh membuat sebuah trigger bernama update stok penjualan. Nah, ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan insert. Nah, oke, nah, oke sesuai ya kan. Kita langsung aja ya. Sesuai dengan delimiter trigger ya sama ya. Sebelumnya create function, sini adalah create trigger gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita running. Nah, berhasil ya. Coba kita refresh sedikit. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya kita buat lagi contohnya gitu ya. Untuk data dari dummy daripada eh, data-datanya gitu ya. Oke, berhasil. Kemudian ini ada kesalahan nampaknya. Oke, langsung aja kita kembali ke sini. Nah, sini kita langsung buat ya kan. Eh, Sesuai dengan soal gitu. Tadi udah berhasil. Sini setelah mengurangi stok trigger harus meriksa apakah stok produk kurang dari 10. Oke, ini kita lanjut aja. Memakai data yang sudah saya siapkan gitu ya, atau sintaksnya. Kita langsung aja channel limiter, create trigger, yang mana dia men-trigger sebuah stok gitu ya setelah penjualan. Kemudian send row, begin memulainya. Kemudian update, if select, insert into, dan values. Kemudian diakhiri dengan end if, end, dan delimiter. Terus oke, berhasil ya di sini. Sudah berhasil kita tambahkan gitu ya. Dapat melihat gitu ya di sini ada update stok setelah penjualan dan TRG kurangi stok. Oke, segitu aja dari saya pada penjelasan UAS praktikum pemrograman basis data pada pertemuan yang terakhir ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.